Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Hadratul karamun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid At-Tahir Los Angeles yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ini kelihatan wajah-wajah yang menghidupkan malam ini. Makanya langsung cari senderan insyaallah. Karena apa? Karena malam tadi adalah malam 27 dan kita berupaya sekuat tenaga untuk tidak melewati kesempatan itu. Gak bisa semalaman penuh setengah malam, gak bisa setengah malam sepertiga malam, gak bisa sepertiga malam seperempat malam. Kenapa? Karena pada saat itu bahkan jumlah malaikat melebihi butiran debu yang ada di atas muka bumi. Maka kita ngitung debu aja gak sanggup, apalagi malaikat-malaikat Allah. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka mudah-mudahan insyaallah yang Allah izinkan bangun tadi malam, bangunnya menjadi amaliyah yang mendatangkan ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kehidupan yang kita jalani ini tidak lain tidak bukan adalah mengharapkan cintanya Allah. Cuma kan ibaratnya cinta juga harus ada pembuktiannya. Sebagaimana kalau kita ngaku beriman ada pembuktiannya, ngaku berislam ada pembuktiannya. Kalau orang beriman, kita mengenal ada rukun iman. Ada berapa rukun iman? 6. Alhamdulillah. Kalau kita ngaku muslim, maka rukun Islam ada berapa? 5. Nah, kalau kita ngaku pecinta atau cinta kepada Allah, maka rukun cinta ada berapa? Nah, ini dia. Insya Allah ini akan kita bahas yang kita sebut dengan 5 rukun cinta. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa kita miliki sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang memang mencintai Allah. Karena orang yang paling tinggi levelnya di dalam mencintai Allah adalah orang-orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang-orang yang beriman, cintanya kepada Allah itu luar biasa. Nah, oleh karenanya, apa di antara bukti ataupun yang kita sebut sebagai arkanul mahabbah, rukun cinta bagi seorang pecinta? Maka yang pertama adalah ternyata yang namanya orang kalau cinta kepada sesuatu ataupun kepada seseorang, maka pasti yang ada adalah getaran rasa di dalam jiwanya. Kalau bahasa Al-Qur'annya wajalal qulub, hatinya tergetar. Saat apa? Mendengarkan nama orang yang dicintai. Sebagaimana Zulaikha itu waktu cinta kepada Nabi Yusuf itu luar biasa. Ada orang ngomong tentang Nabi Yusuf, maka saat itu dia punya gelang, dia kasih gelang itu kepada orang yang ngomongin Nabi Yusuf. Jalan lagi, ada yang ngobrolin tentang Yusuf alaihissalam, dia punya kalung, dia kalung kasih juga kepada orang itu. Karena apa? Saking cintanya kepada Yusuf alaihissalam. Ya ini Masya Allah, kisah ini menarik. Kenapa? Karena orang kalau sudah cinta, dia bahasanya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, betul kan? Tapi kalau cinta yang seperti ini yang cinta yughairu syar'iyyah. Ya, cinta yang tidak syar'i. Karena apa? Ya, karena ini sifatnya adalah didasari dari nafsu dan syahwat. Tapi kalau yang namanya cinta kepada Allah, maka ini kita sebut sebagai wajalal qulub yang Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir tentang Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum. Maka ada getaran di dalam hatinya. Dan ini yang kita sebut dengan istilah rasa. Jadi kalau kita zikir tapi nggak ada rasa, maka levelnya itu cuma sampai di level ucapan. Walaupun menurut Syekh Mu'taillah rahimahullah, kalaupun kita zikir dalam kondisi lalai nggak apa-apa, terusin.
Kalau kita baru sampai lisan doang, terusin. Karena nanti akan sampai di level kesadaran. Makanya kenapa di negeri kita umumnya itu setelah sholat zikirnya dijaharkan. Karena walaupun memang tidak pernah ataupun tidak dicontohkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun bukan berarti itu juga sama sekali tertolak. Karena apa? Di luar daripada ukuran sholat atau pelaksanaan sholat itu sendiri. Sementara kalau di dalam sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, ada garisnya jelas. Tapi begitu di luar sholat, kita zikir secara jahar, kita kemudian salaman yang menjadi tradisi di negeri kita, maka itu ternyata menarik untuk dikaji. Bahkan ada seorang guru yang menyatakan kalau kita zikir secara jahar itu ada dua makna. Yang pertama adalah litarbiyatil muslimin, yaitu untuk mendidik orang-orang ataupun saudara-saudara muslim kita. Kadang ada orang yang begitu habis sholat itu dia nggak ngerti mau zikir apa. Walaupun dia bebas mau berbahasa atau menzikirkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, bas nggak apa-apa. Tapi ketika kemudian dipandu, oh astagfirullahalazim, kemudian alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa. Ini adalah maratib zikir di antaranya. Walaupun bebas mau caranya gimana. Habis itu kemudian kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, takbir 33. Ya kemudian bahkan ada yang menambahkan di waktu-waktu tertentu dengan tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah bagian daripada apa? Untuk mendidik daripada saudara-saudara kaum muslimin untuk kemudian mereka membiasakan. Sehingga pada satu waktu ketika mereka berada dalam kondisi kesendirian, mereka sudah terbiasa. Dan yang kedua adalah litanbihul ghafilin, untuk peringatan bagi mereka yang lalai. Kadang-kadang ada yang bahasanya bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Artinya apa? Habis sholat nggak ada asarnya. Makanya kita sejenak setelah itu kita menghadirkan rasa. Dan masalahnya kenapa kok kita nggak hadir rasa? Nah ini karena banyak orang hari ini itu mengalami apa yang disebut dengan putus rasa. Apa Bapak Ibu? Putus rasa. Dan putus rasa ini sama bahayanya dengan putus asa. Orang kalau putus rasa, ujungnya bisa sama, ujungnya bisa bunuh diri. Ya, bisa ada dalam kondisi yang kita tidak inginkan. Dan ciri orang yang putus rasa itu ada di dalam 3 tempat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah disconnecting from meaning. Jadi dia terputus daripada pemaknaan. They are doing something, but they don't understand apa yang mereka lakukan itu. Kira-kira yang kayak gini ada apa enggak Bapak? Dia sholat tapi nggak ngerti tentang sholat itu apa yang sedang dia lakukan. Dia puasa tapi dia nggak ngerti tentang apa puasa yang dia lakukan. Dia baca Quran tapi dia nggak ngerti tentang apa yang dia lakukan itu. Sehingga dia nggak bisa mendapatkan pemaknaan tentang apa yang dilakukan di dalam hidupnya. Bahkan termasuk tentang hidup, tentang bekerja. Ada satu quote menarik dari Buya Hamka itu sering kami sampaikan, yang dimana kemudian Buya Hamka mengatakan kalau hidup sebatas hidup maka kerak di hutan juga hidup, dan kalau kerja sebatas kerja kerbau di sawah juga kerja. Ini tajam bahasanya. Maka apa yang membedakan kita dengan yang disebutkan Buya Hamka itu adalah terletak pada makna. Maka kalau kita hari ini bahasanya menemukan makna bahwa di dalam sholat itu adalah dialog cinta, munajat mesra. Kalau kita bahasanya menemukan makna di dalam zikir, hakikatnya itu adalah tanda kehambaan kita dan kita menunjukkan kebutuhannya kepada Rabb yang menciptakan. Maka akan berbeda. Dan ini ternyata masih banyak di antara kita bahkan yang mengalami hal ini. Ya, makanya disconnecting from meaning ataupun disconnecting from purpose. Dia terputus daripada makna ataupun tujuan dari apa yang ia lakukan. Yang kedua adalah disconnecting from other people. Ya, dia terputus daripada orang-orang lain. Dia melakukan segala sesuatunya itu asosial.
Pokoknya ini urusan saya, nggak usah ikut-ikut yang lain. Padahal dalam hidup kita nggak bisa tuh kayak gitu. Termasuk kalau ada orang yang menasihati, terus dia bilang gini, udah deh antum jangan nasihatin. Yang penting nanti nasihatin diri sendiri aja. Itu yang paling dibenci Allah dan Rasul. Karena apa? Karena hakikatnya semalam sudah kita singgung bahwa kita itu butuh nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dan yang ketiga adalah disconnecting from God. Disconnecting from Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling membahayakan. Artinya apa? Kalau kita di Ramadan tapi masih kemudian terputus koneksi kita sama Allah, bahkan yang keluar dari lisan kita bukan zikir. Kalaupun zikir kemudian kita nggak ada rasa, maka itu adalah satu pertanda keputusan rasa kita. Maka oleh karenanya, agar kita bahasanya tidak putus rasa, agar kita tersambung rasa, get connected, maka apa yang bisa kita lakukan? Maka insya Allah sebagai penutup, karena kalau kajian subuhnya singkat ya, izinkan Al-Fakir berbagi THR. Apa Bapak Ibu? THR. Apa itu THR? Tunjangan hidup dari benar. Nah, THR ini adalah T-nya taubat. Kalau kita bahasanya pengen kesambung rasa sama Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah enggan untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya. Taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman, maka kalian akan mendapatkan keberhasilan, keberuntungan. Maka taubat ini adalah yang akan membersihkan kerak-kerak dosa kita. Kalau kita dalam hidup nggak pernah taubat, mungkin inilah yang membuat hati kita keras. Tapi kalau kita bahasanya itu melihat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah itu bahkan mendawamkan istighfar itu sedikitnya 70 hingga 100 kali dalam satu hari. Nah kalau kita istighfar kira-kira berapa kali? Alhamdulillah. Lebih banyak istighfarnya awal bulan apa akhir bulan kira-kira? Bulan. Kenapa? Karena kita kadang-kadang istighfarnya itu kalau yang menyakiti kita, tapi kita nggak minta istighfar bagaimana tentang dosa kita sama Allah. Padahal ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi orang kalau sudah taubatannya taubatan nasuha, maka yang pertama Allah wipe out semua kesalahan-kesalahannya. Allah hapusin semua kesalahan-kesalahannya. Dan kalau sudah dihapuskan kesalahannya, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka inilah yang perlu kita lakukan. Maka kalau kita bahasakan lafaz istighfar yang ada reference kepada taubatnya apa? Ada di antaranya itu yang diajarkan generasi ulama sebelum kita, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni hamba, sayangi hamba, dan hanya kepada Engkaulah hamba bertaubat. Nah, kita mau baca lafaz istighfar yang lain banyak boleh. Boleh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita mau baca astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Silakan. Sayyidul istighfar yang paling afdal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Soal ini kita bahas besok pagi. Kemudian ada lagi istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfarnya, taubatnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ada satu tambahan tadi lagi, kalau kita istighfar sekaligus taubat, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini kalau kita dawamkan yang sambil nunggu suruh beberapa menit, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dan hadirkan rasa kita kepada Allah di situ. Nah, jadi THR, T-nya apa? Taubat. H-nya apa? Husnuzan. Husnuzan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang putus rasa itu karena dia suudzon sama Allah. Bahasanya dia bilang gini, ya Allah kenapa saya yang dikasih begini?
Dan bahkan bahasanya mungkin kalau pakai bahasa di sini, why me ya Allah, why me? Nah, kalau Allah jawab why not, kira-kira berapa nggak urusannya? Jangan sampai kita tuh ngerasa kok saya yang kejadiannya begini ya Allah, padahal di sana ada yang lebih nggak baik dari saya, tapi dia aman-aman aja. Maka ini yang kita bahas saja, perlu kita kedepankan husnuzon kepada Allah atas setiap kejadian apapun di dalam hidup kita. Kenapa? Ana inda abdi dhanni bi. Aku ini sesuai dengan prasangka dari para hambaku. Kalau mereka mempersangkakan aku jauh, aku lebih jauh dari yang mereka bayangkan. Tapi kalau mereka mempersangkakan aku ini dekat, maka aku bahkan lebih dekat daripada urat leher mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami itu bahkan lebih dekat daripada urat leher mereka. Cuma kadang-kadang kita gitu. Ya, kita kadang-kadang sudah terburu-buru jump to conclusion terhadap sebuah kejadian yang tidak mengenakan kita. Padahal ketika terjadi sebuah kejadian, yang pertama itu kembalikan dulu kepada Allah dengan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, selanjutnya berupayalah kita menemukan apa sih pesan cinta yang sedang Allah berikan di balik kejadian ini. Pernah dengar nggak kisahnya Bapak Ibu? Ada seorang penumpang waktu itu yang akan naik ke sebuah daerah, saya lupa ya, daerah di Sumatera, di mana kemudian pesawat itu berangkat jam 5 pagi, jadi pas waktu subuh. Nah, satu orang penumpang ini sholat subuh dulu. Namun begitu kemudian dia selesai sholat subuh, dia datanglah untuk naik ke gate di mana dia harus naik pesawat itu. Qadarullah masyafa'al, apa yang terjadi? Begitu dia sampai di sana, dia bilang, Pak, ini pesawat udah jalan. Normalnya reaksi manusia marah nggak? Begitu ketinggalan. Marah nggak? Marah. Dia marah. Kenapa sih, saya cuma sholat doang? Kenapa saya ditinggal? Lagi marah-marah begitu, tiba-tiba terdengar informasi, wa'alaikumsalam, pesawat yang harusnya ditumpangi itu satu pesawat jatuh. Dan semua penumpangnya meninggal dunia kecuali si bapak itu. Kira-kira begitu dia dengar kejadian itu, apa yang terjadi? Yang tadinya marah-marah langsung apa? Sujud syukur. Ya Allah, Engkau selamatkan hamba ya Allah. Ternyata dengan apa yang hamba lakukan memenuhi kewajiban kepada Engkau masih memberikan usia kepada hamba. Ini namanya berbaik sangka sama Allah. Makanya kita tuh jangan cepat-cepat menjudge. Oh, kenapa ya Allah saya belum dikasih? Misalkan ada yang mendambakan pasangan. Kok saya belum dikasih pasangan? Atau mungkin kalau di sini udah dapat pasangan semua, yang pengen nambah pasangan. Kenapa ya Allah saya belum dikasih tambah pasangan? Temukan pesan cintanya. Kenapa ya Allah saya belum dikasih keturunan? Temukan pesan cintanya. Ya Allah, kenapa kok pekerjaan saya belum seperti yang saya harapkan? Temukan pesan cintanya. Karena ketika kita menemukan pesan cintanya, maka disitulah kita akhirnya sampai di dua titik. Yang pertama apa? Ridho dengan apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Dan kalaupun kita menemukan kesalahan, akhirnya kita balik lagi taubat kepada Allah. Makanya husnuzon ini terminal antara T-nya adalah taubat kepada Allah, husnuzon, dan R-nya adalah ridho dengan apa yang menjadi ketentuan dan ketetapan Allah. Man radiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, maka Allah akan ridho kepada hamba tersebut. Ridho ini dalam bahasa lainnya acceptance. Karena lawannya acceptance adalah rejection. Dan ada istilah itu the pain of paradox. Semakin kita sakit dan kita nggak mau menerima sakit itu, maka sakitnya makin sakit. Tapi kalau kita sakit, kemudian kita bahasa ya Allah, hamba ridho, hamba menerima apapun yang Engkau berikan selama Engkau tetap mencintai hamba. Maka itu akan beda tuh. Sel-sel di dalam tubuh kita merespon sakit itu. Even kemudian sampai mengakibatkan kematian, tapi kematiannya itu di dalam keadaan peaceful. Tapi semakin dia rejected dengan keadaan yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang membuat hidupnya terasa sulit. Bahkan dalam ungkapan Imam Hasan al-Basri, yang akan menggerogoti hati seseorang itu salah satunya apa? Not pleased with Allah's decree. Dia nggak ridho dengan ketetapan Allah. Maka kalau ini insya Allah kita lakukan THR. T-nya apa?
taubat, hanya apa? Husnuzon, R-nya ridho. Ini yang akan connected the feelings, yang akan menyambungkan rasa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ini baru kita bahas satu dari arkanul mahabbah, yakni apa? Wajalul qulub, the feelings. Bagaimana kita menghadirkan rasa saat kita menyebut asma Allah, saat kita berzikir kepada Allah. Maka dari titik itulah kita terhindar dari putus rasa, dan sebaliknya kita akan selalu get connected dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat untuk get connected pagi hari ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan taubat, husnuzan, dan ridho dengan apa yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ngantuk daripada. Iya.